bagi kita sekalian. Kita perlu Tuhan dalam hidup kita. Kita tidak dapat berjalan seorang diri. Kita perlu tuntunan Tuhan. Pada jam pagi hari ini, saya undang sidang jemaat Tuhan sama-sama bangkit berdiri. Kita mau katakan kepada Tuhan, peganglah tanganku ya Roh Kudus. Ku tak dapat jalan sendiri. Peganglah tanganku Roh Kudus.
bersyukur pada jam pagi hari ini Tuhan. Kami punya Tuhan yang hidup, kami punya Tuhan yang ajaib, kami punya Tuhan yang luar biasa. Terima kasih untuk segala kebaikan dan kemurahan-Mu Tuhan. Pagi ini umat Kristiani di seluruh dunia, khususnya di Indonesia, memperingati kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Oleh karena itu kita akan belajar dari kebenaran firman Allah yang berjudul Aku Percaya Yesus Tuhan dan Juru Selamatku. Baik, kita buka bersama dalam Injil Lukas pasal yang ke-24 ayat 50 sampai 53. Bapak Ibu saudara sekalian dimanapun Anda berada, mari kita baca bersama-sama dengan saya pada hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Segala puji bagi Tuhan Yesus Kristus. Ini adalah peristiwa di mana Yesus naik ke surga. Dan peristiwa ini tercatat di Alkitab dan sampai hari ini tercatat dalam sejarah terjadi di Bukit Zaitun. Tempat yang diyakini bahwa Yesus naik ke surga sampai hari ini diyakini ada telapak kaki Yesus di situ masih ada. Dan setiap kita berziarah ke Yerusalem maka kita akan dibawa ke tempat ini. Nah, oleh karena itu ada banyak pertanyaan yang harus kita jawab. Mungkin kita tidak bisa menjawab pagi ini, kita akan belajar nanti pada hari-hari ibadah live streaming selanjutnya. Yang pertama adalah apakah peristiwa ini benar terjadi? Apakah ada saksi-saksi dalam peristiwa ini? Terus apa gunanya? Apa manfaatnya? Yesus naik ke surga bagi Anda dan saya sebagai umat Kristiani. Nah, Bapak Ibu yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kita akan masuk di bagian yang pertama. Apakah peristiwa ini benar terjadi? Bapak Ibu, paling tidak kita akan melihat dari konteks Yesus dan bagaimana dari Alkitab. Tuhan Yesus sendiri sudah memberitahukan kepada murid-muridnya, jauh sebelum Tuhan Yesus terangkat ke surga. Yesus berbicara kepada murid-muridnya di kota Kapernaum. Dalam Yohanes pasal yang ke-6 ayat 61 sampai 62. Yesus berkata demikian. Yesus yang di dalam hatinya tahu bahwa murid-muridnya bersungut-sungut tentang hal itu, berkata kepada mereka, adakah perkataan itu menggoncangkan imanmu? Bapak Ibu saudara sekalian, waktu itu Yesus mengajar. Murid-murid tersentak. Tuhan tahu murid-murid tergoncang. Dan Yesus berkata di ayat 62, dan bagaimanakah jikalau kamu melihat anak manusia naik ke tempat di mana ia sebelumnya berada. Dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari di sana dikatakan, bagaimana jadinya nanti kalau kalian melihat anak manusia naik kembali ke tempatnya semula. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Yesus Kristus, ini pernyataan Yesus. Jauh sebelum itu terjadi, murid-murid sudah diingatkan oleh Tuhan. Ingat baik-baik, di ayat tersebut Yesus menekankan, jelas bagaimana jika kamu melihat anak manusia naik ke tempat di mana ia sebelumnya berada. Ke tempatnya yang semula dalam terjemahan lain. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Yesus Kristus. Ini membuktikan kepada Anda dan saya bahwa apa yang Yesus katakan benar terjadi. Kita sudah membaca dalam Lukas pasal 24 ayat 51. Jelas Yesus terangkat ke surga ketika ia sudah memberkati murid-muridnya. Haleluya. Bahkan kalau kita mundur Bapak Ibu saudara sekalian, semua itu ternyata sudah
nubuatkan, sudah disampaikan oleh Taurat Musa, kitab nabi-nabi, dan Zabur atau Mazmur. Dalam Lukas 24 ayat 44, Yesus berkata, inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku, tentang Yesus, tentang Isa Al-Masih dalam kitab Taurat Musa dan kitab nabi-nabi dan kitab Mazmur. Haleluya. Haleluya, Bapak Ibu Saudara sekalian. Jelas sekali. 2-3 orang saksi itu sah dalam sebuah perkara. Pagi ini kita melihat Taurat Musa sudah menubuatkan, kitab nabi-nabi sudah menubuatkan, kitab Mazmur atau Zabur sudah menubuatkan. Yesus sendiri sudah mengatakannya jauh sebelum itu terjadi. Ingat Bapak Ibu Saudara, hal ini menunjukkan kepada Anda dan saya bahwa perkataan Tuhan Yesus itu ya, benar, dan amin. Haleluya. Yesus tidak pernah salah. Yang salah itu Anda dan saya, yang tidak memahami, yang tidak mengerti perkataan-perkataan Yesus. Haleluya, haleluya. Ini membuktikan juga kepada Anda dan saya. Kalau yang pertama membuktikan bahwa perkataan Yesus ya, benar, dan amin. Dia tidak pernah salah. Yang kedua, di ayat tersebut kita membuktikan bahwa Yesus adalah kalam Allah atau firman Allah yang menjadi manusia ilahi. Dia berasal dari surga, dari tempat sebelumnya dia berada. Jelas sekali, tidak salah Yohanes pasal yang pertama ayat yang pertama berkata pada mulanya adalah firman. Dalam bahasa Indonesia dikatakan firman. Terjemahan lama disanakan kalam atau sabda. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Haleluya. Haleluya. Jangan pernah ragu lagi Bapak Ibu Saudara. Yesus adalah Tuhan. Haleluya. Jelas hanya Yesus yang datang dari surga masuk ke dunia ini dalam rupa manusia. Dia mati di kayu salib, bangkit pada hari yang ketiga, dan naik ke surga. Haleluya. Dan ingat, pada akhir zaman dia akan datang kembali kedua kali untuk menjemput Anda dan saya, umat yang percaya. Haleluya. Bapak Ibu sekalian, jelas hanya Yesus. Saya mau tanya kepada Bapak Ibu sekalian dimanapun Anda berada. Mungkin Bapak Ibu, saya menjawab beberapa pertanyaan sampai tadi malam. Mereka berkata, di mana Bangkalan itu? Di mana GPDI Bangkalan? Di mana, apakah jauh dari Pamekasan? Saya memberitahu. Kenapa mereka bertanya kepada saya? Kenapa mereka bertanya kepada admin akun GPDI Bangkalan Madura? Karena mereka tahu kami tinggal di sini. Renungkan Bapak Ibu Saudara. Yesus berasal dari surga. Alkitab menyatakan. Taurat Musa mengatakan. Mazmur mengatakan. Kitab nabi-nabi mengatakan. Hanya Yesus yang datang dari surga. Dia lahir di bumi. Dia mati kayu salib. Bangkit pada hari yang ketiga. Dan naik ke surga. Haleluya. Sehingga ada sebuah pujian yang mengingatkan kita pada jam pagi ini. Yesus, Kaulah juru selamatku. Ku akui Kau Tuhan bagiku. Kau terang bagi saat gelapku. Kau pintu
bagi setiap jalan. Katakan bersama-sama, Yesus kau, haleluya. Yes, Engkau juru selamatku. Ku akui Kau Tuhan bagiku. Kau terang bagi saat gelapku. Kau pintu bagi setiap jalan. 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 Haleluya. Jangan pernah ragu Bapak Ibu Saudara sekalian. Yesus itu Tuhan yang datang dari surga, masuk dalam bumi dunia ini. Dia lahir. Haleluya. Dia mati di kayu salib, ganti salah dan dosa dan dosaku. Tapi bangkit pada hari yang ketiga dan dia naik ke surga. Haleluya. Kita masuk di bagian yang kedua. Apakah ada saksi-saksi dalam peristiwa ini? Kalau kita sudah tahu tadi bahwa peristiwa ini benar-benar terjadi dan sudah dinubuatkan oleh kitab Taurat Musa, kitab Nabi-Nabi, dan kitab Mazmur atau Zabur. Bahkan Yesus sendiri sudah mengatakan jauh sebelum itu terjadi. Ada 4 saksinya, 4 buktinya. Maka kita akan melihat, adakah saksi-saksi yang melihat peristiwa ini? Namanya saksi adalah orang yang mengalami atau melihat peristiwa itu secara langsung. Bapak Ibu Saudara sekalian, ingat baik-baik. Alkitab mencatat dalam Lukas 24 ayat 48 ayat 9 sampai 49. Di situ dikatakan, di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Kata mereka ini jelas lebih dari satu, Bapak Ibu Saudara. Lebih dari satu orang. Dan di ayat 48 di sana dikatakan, kamu, Yesus berkata, adalah saksi dari semuanya ini. Haleluya. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, renungkan baik-baik. Kita mungkin tidak pernah melihat secara kasat mata apakah benar peristiwa ini terjadi. Tapi ada murid-murid yang menyaksikan. Ingat baik-baik Bapak Ibu Saudara sekalian. 11 murid ikut menyaksikan. Yang lebih lagi, kalau kita melihat di dalam Kisah Para Rasul pasal yang pertama, ayat 9 sampai 11 dan 15. Di situ dikatakan sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga, meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Di ayat yang ke-15 di sana dikatakan, pada hari-hari itu berdirilah Petrus di tengah-tengah saudara-saudara yang sedang berkumpul itu. Kira-kira 120 orang banyaknya. Lalu berkata, haleluya. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Yesus Kristus. Kalau di awal kita belajar tadi, saksi hanya 11 murid, tapi Kisah Rasul mencatat paling tidak 120 orang menyaksikan itu, paling tidak. Bapak Ibu sekalian, luar biasa pagi ini. 2-3 orang saksi saja sudah sah, apalagi 11 orang, apalagi 120 orang. Haleluya. Coba renungkan Bapak Ibu Saudara sekalian. Fakta menunjukkan orang-orang yang melihat bahwa Yesus benar-benar terangkat ke surga. Bapak Ibu Saudara sekalian, bumi ini ada gravitasi. Semua yang terlempar ke atas, dia akan jatuh kembali ke tanah. Tidak mungkin tanpa alat apapun kita bisa terangkat.
Renungkan baik-baik. Yesus terangkat ke surga di pandangan mereka. Di tengah-tengah mereka memandang sampai awan menutup. Haleluya. Awan menutup pandangan mereka. Haleluya. Bapak Ibu Saudara sekalian, coba renungkan bagi ini. Saksi-saksi sudah cukup banyak. Tapi seringkali beberapa minggu kita sudah belajar. Hoax itu kalau diulang-ulang, berita yang tidak benar itu kalau diulang-ulang bisa menjadi sebuah kebenaran. Ada yang berkata macam-macam tentang hal ini. Jelas ada saksinya. Bapak Ibu Saudara sekalian, hukum Indonesia mengatakan dengan 2 alat bukti saja sudah bisa divonis seseorang. Ini lebih dari 2 saksi. Haleluya. Haleluya. Dan pagi ini kita akan masuk di bagian yang ketiga. Apakah faedahnya kenaikan Yesus ke surga bagi Anda dan saya? Dalam Lukas pasal 24 ayat yang ke-50 yang kita baca pada bagian akhir di situ, Yesus mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Haleluya, haleluya. Ini hal yang pertama yang harus kita tahu. Sebelum Yesus naik ke surga, Dia memberkati Anda dan saya. Dia memberkati murid-murid, Dia juga memberkati Anda dan saya. Ada berkat bagi umatnya. Kata berkat dalam bahasa Yunani itu eulogia, yang berarti hal yang pertama adalah suatu karunia ilahi yang menyebabkan pekerjaan Anda dan saya berhasil. Itu berkat. Haleluya. Kita akan nanti lanjutkan Bapak Ibu Saudara sekalian. Dalam Ulangan pasal 28 ayat 12, jelas sekali Tuhan berkata, Tuhan akan membuka bagimu pendaharaannya yang melimpah, yakni langit, untuk memberi hujan bagi tanahmu pada masanya dan memberkati segala pekerjaanmu sehingga engkau memberi pinjaman kepada banyak bangsa, tetapi engkau sendiri tidak meminta pinjaman. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Yesus Kristus, beberapa hari saya bersama Ibu Gembala dan beberapa anak saya, 2 anak saya, kami keliling karena ada berkat yang Tuhan percayakan untuk kami bagi kepada orang-orang yang membutuhkan. Bapak Ibu, kami melihat bagaimana kesaksian hidup umat Tuhan, jemaat-jemaat Tuhan. Dia katakan, Pak Gembala, justru dalam kondisi begini kami bisa mengucap syukur. Kami bisa berkumpul bersama keluarga. Ada pesanan, ada hal-hal yang besar terjadi. Haleluya. Bahkan ada yang berkata, omset saya bisa menaik. Mereka bingung, dari mana? Ingat baik-baik. Itulah berkat yang Tuhan berikan. Karunia ilahi yang menyebabkan pekerjaanmu dan pekerjaanku berhasil. Mazmur 1 ayat 3 berkata, ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja, katakan bersama-sama di hitungan yang ketiga, apa saja yang diperbuatnya berhasil. 1, 2, 3. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Yang percaya katakan amin. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Arti berkat yang pertama, jelas. Sebelum Yesus naik ke surga, Dia memberikan karunia ilahi kepada murid-muridnya. Sehingga kita melihat bagaimana ketika Petrus berkhotbah, 3.000 orang bertobat, 5.000 orang bertobat. Bahkan sampai hari ini Anda dan saya bisa mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Luar biasa. Ini adalah benih yang Tuhan berikan melalui murid-murid. Pekerjaan yang dia kerjakan berhasil. Haleluya, 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 haleluya. Yang kedua, arti berkat. Dalam bahasa Yunani tadi, kehadiran Allah bersama kita. Dalam Kejadian 26 ayat 3 berkata, tinggallah di negeri ini sebagai orang asing,
maka aku akan menyertai engkau dan memberkati engkau. Sebab kepadamulah dan kepada keturunanmu akan kuberikan seluruh negeri ini, dan aku akan menepati sumpah yang telah kuikrarkan kepada Abraham ayahmu. Haleluya, haleluya, haleluya. Kehadiran Allah bersama kita itu adalah berkat yang luar biasa. Bapak Ibu Saudara sekalian, apalah arti kehadiran kami di rumah Bapak Ibu Saudara sekalian kalau tidak ada Allah hadir dalam rumah tangga Bapak Ibu Saudara sekalian? Apalah arti kehadiran kami manusia di rumah-rumah Bapak Ibu Saudara sekalian kalau tidak ada Allah hadir di rumah-rumah tangga Bapak Ibu Saudara sekalian, di pekerjaan Bapak Ibu Saudara sekalian, dalam kehidupan keluarga, dalam kehidupan pribadi Anda saudara sekalian. Ingat, tidak salah Alkitab berkata kemana? Alkitab mencatat, Dia Immanuel, yang berarti Allah bersama dengan kita. Haleluya, haleluya. Kita belajar di bagian pertama ini, dan kita percaya, jangan pernah ragu lagi bahwa Yesus itu Tuhan dan Juru Selamatku dan Juru Selamatmu. Dia memberikan berkat bagimu untuk menjadikan kita berhasil dalam segala pekerjaan kita. Dan Dia mau hadir, Dia mau bersama dengan kita dimanapun, dalam kehidupan apapun. Haleluya. Bagi anak-anak muda, ketika Tuhan hadir dalam hidupmu, maka engkau tidak akan bingung lagi. Engkau tidak akan putus harap lagi. Engkau memiliki pengharapan yang luar biasa. Bagi orang tua, ketika Yesus hadir dalam hidupmu, maka ada kedahsyatan-kedahsyatan dalam rumah tanggamu, dalam anak-anakmu. Saya hanya bisa berkata, Tuhan Yesus baik dan Tuhan Yesus baik. Yesus kau Tuhan dan Juru Selamatku. Ku akui. Haleluya. Mari, sebelum kita berdoa untuk mengakhiri ibadah pada jam pagi ini, renungkan firman Tuhan. Nyanyikan pujian ini sebagai declare kita pada jam pagi ini, bahwa Yesus Tuhan itulah Juru Selamatku. Haleluya. Mari saya undang sidang jemaat Tuhan, nyanyikan pujian dimanapun Anda berada. Yesus kaulah Juru Selamatku, ku akui kau Tuhan bagiku, kau terang bagi saat gelapku, kau pintu bagi setiap jalan. Katakan bersama-sama, Yesus kaulah Juru Selamatku, ku akui kau Tuhan bagiku. Haleluya. Kau terang bagi saat gelapku. Haleluya. Haleluya, bagi setiap jalan. Sebelum kita berdoa, renungkan firman Tuhan. Jangan anggap enteng Bapak Ibu Saudara, pengakuan kita Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat itu. Ada berkat yang luar biasa dalam hidupmu. Dan saya berharap jangan anggap enteng lagi umat Kristiani. Ketika engkau beribadah, engkau anggap enteng doa berkat. Ingat, sebelum Yesus naik ke surga, Dia memberkati murid-muridnya. Sebelum Anda melangkah keluar dari gereja, dari tempat di mana kita bersekutu pada jam pagi ini, terimalah berkat Tuhan. Haleluya.